Selamat datang. Pada kali ini, Jagat Edukasi akan memberikan latihan soal PTS, UTS, atau STS mata pelajaran fisika kelas 10 SMA TMA semester 1 tahun 2024 ya, beserta kunci jawabannya. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa klik tombol subscribe, dan untuk latihan soal mata pelajaran lainnya kamu bisa cek di bagian deskripsi ya, atau di bagian playlist. Dan mari kita mulai latihannya. Dari sistem besaran berikut ini, yang termasuk besaran pokok dalam standar SI adalah A. Berat, B. Muatan listrik, C. Volume, D. Suhu, E. Kecepatan. Maka jawaban yang benar adalah D ya, suhu jawabannya. Satuan berat dalam SI adalah A. Kilogram, B. Kilogram meter per second, C. Kilogram meter per second kuadrat, D. Kilogram meter kuadrat per second, E. Kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Maka jawaban yang benar adalah C ya, kilogram meter per second kuadrat. Seorang siswa menunggu bis selama 30 menit. Nah, dari pernyataan tersebut yang menyatakan satuan adalah A. Siswa, B. Bus, C. 30, D. Menit, E. 30 menit. Maka jawaban yang benar adalah D. Menit jawabannya. Besaran-besaran berikut ini yang tidak termasuk besaran turunan adalah A. Massa jenis, B. Momentum, C. Jumlah zat, D. Tekanan, E. Usaha. Maka jawaban yang benar adalah C, yaitu jumlah zat. Besaran-besaran berikut ini yang semuanya bukan besaran turunan adalah A. Usaha, massa jenis dan suhu, B. Daya, gaya, dan intensitas cahaya, C. Luas, panjang, dan volume, D. Kuat arus listrik, suhu, dan waktu, E. Usaha, daya, dan gaya. Maka jawaban yang benar adalah D ya, kuat arus listrik, suhu, dan waktu jawabannya. Besaran-besaran berikut ini yang tidak termasuk besaran pokok adalah A. Panjang, B. Massa, C. Waktu, D. Suhu, E. Muatan listrik. Maka jawaban yang benar adalah E ya, muatan listrik jawabannya. Pemikiran para ilmuwan yang bergerak dalam bidang fisika menggambarkan rasa ingin tahu dan rasa penasaran mereka yang besar. Nah, pernyataan tersebut merupakan pengertian fisika sebagai A. Produk, B. Variabel,
C. Proses, D. Hipotesis, E. Sikap. Maka jawaban yang benar adalah E ya, sikap jawabannya. Menurut Badan Penerbangan dan Antariksa, gerhana matahari hibrid pada tahun 2049 akan dimulai dan diakhiri dengan gerhana matahari cincin, dan memuncak dalam bentuk gerhana matahari total. Nah, cabang fisika yang mempelajari fenomena seperti wacana di atas adalah A. Fisika modern, B. Geofisika, C. Fisika mekanika, D. Fisika kuantum, E. Astronomi. Maka jawaban yang benar adalah E. Astronomi jawabannya. Ruang lingkup fisika secara garis besar terbagi menjadi dua kelompok, yaitu fisika klasik dan fisika modern. Fisika modern berkembang pada mulai abad ke-20 sejak ditemukannya A. Listrik dan magnet, B. Optika dan gelombang, C. Teori relativitas dan radioaktivitas, D. Kalor dan bunyi, E. Termodinamika dan teori relativitas. Maka jawaban yang benar adalah C. Teori relativitas dan radioaktivitas. Pernyataan berikut ini yang benar tentang ilmu fisika adalah A. Ilmu yang mempelajari tentang kehidupan, B. Ilmu yang mempelajari sifat dan gejala pada benda-benda di alam, C. Ilmu yang mempelajari tentang materi dan perubahan yang menyertainya, D. Ilmu yang mempelajari kehidupan di muka bumi, E. Ilmu yang mempelajari tentang besaran, struktur, ruang, dan perubahan. Maka jawaban yang benar adalah B. Ilmu yang mempelajari sifat dan gejala pada benda-benda di alam. Hakikat fisika terbagi menjadi 3 bagian, yaitu A. Produk sikap ketelitian, B. Produk konsep sikap, C. Produk konsep proses, D. Produk proses nilai, E. Produk sikap proses. Maka jawaban yang benar adalah E ya, produk sikap proses jawabannya. Air laut mengandung natrium klorida. Pernyataan tersebut merupakan produk fisika kategori A. Konsep, B. Hukum, C. Fakta, D. Rumus, E. Teori. Maka jawaban yang benar adalah C ya, fakta jawabannya. Berikut langkah-langkah dalam menyusun laporan ilmiah. 1. Pembahasan
2. Pendahuluan. 3. Kajian pustaka. 4. Metode penelitian. Nah, urutan langkah dalam menyusun laporan ilmiah yang benar adalah A. 2134, B. 2143, C. 2314, D. 2413, serta E. 2341. Maka jawaban yang benar adalah E ya, 2341. Duanya pendahuluan, 3 kajian pustaka, 4 metode penelitian, 1 pembahasan. Jika terkena tumpahan bahan kimia, tindakan yang harus dilakukan adalah A. Dilap sampai kering, B. Dikompres dengan air es, C. Dibasuh dengan air mengalir, D. Dibasuh dengan air garam, E. Dibalut dengan perban. Maka jawaban yang benar adalah C ya, dibasuh dengan air mengalir. Yang termasuk besaran pokok kecuali A. Panjang, B. Waktu, C. Gaya, D. Arus listrik, E. Massa. Maka jawaban yang benar adalah C ya, gaya jawabannya. Penerapan ilmu fisika dalam bidang industri adalah A. Penemuan berbagai jenis mesin, semisal mesin diesel atau mesin bensin untuk memudahkan proses produksi. B. Gelombang elektromagnet yang dapat digunakan pada telepon genggam. C. Fiber optik untuk jaringan internet. D. Penggunaan radioaktif sebagai reaktor nuklir. E. Penggunaan sel surya sebagai energi alternatif. Maka jawaban yang benar adalah A ya, penemuan berbagai jenis mesin, semisal mesin diesel atau mesin bensin untuk memudahkan proses produksi. Berikut ini yang bukan merupakan sikap yang diharapkan dari seorang ilmuwan adalah A. Berusaha keras, B. Menghargai pendapat orang lain, C. Jujur dan terbuka, D. Langsung melompat ke kesimpulan, E. Teliti dalam mencatat pengamatan dan penemuan. Maka jawaban yang benar adalah D ya, langsung melompat ke kesimpulan. Data yang diperoleh dengan menggunakan alat indera tanpa menggunakan alat ukur dan tidak dapat dinyatakan dengan angka disebut data. A. Primer, B. Kuantitatif, C. Sekunder, D. Matematis, E. Kualitatif. Maka jawaban yang benar adalah E ya, kualitatif jawabannya. Berikut ini merupakan peran ilmu fisik dalam bidang kedokteran kecuali A. USG untuk melihat kondisi janin dalam kandungan, B. Sinar X untuk mengetahui posisi tulang patah, C. Sinar X untuk pengecekan bagasi pesawat, D. Radioterapi untuk mengobati penyakit kanker, E. Alat endoskopi untuk melihat kondisi saluran cerna. Maka jawaban yang benar adalah
C. Sinar X untuk pengecekan bagasi pesawat. Yang termasuk besaran turunan kecuali: A. Kecepatan, B. Gaya, C. Suhu, D. Massa jenis, E. Luas. Maka jawaban yang benar adalah A ya, kecepatan jawabannya. Alat untuk mengukur besaran pokok panjang yaitu kecuali: A. Mistar, B. Jangka sorong, B. Mikrometer sekrup, D. Termometer, E. Semua jawaban benar. Maka jawaban yang benar adalah D ya, termometer jawabannya. Oke, itulah latihan kita pada hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, dan untuk latihan PTS mata pelajaran lainnya silahkan cek ya di bagian deskripsi. Linknya sudah ada. Dan sampai jumpa.